Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Iya, setelah berdoa dicek dulu temennya kanan kiri ada nggak yang nggak berangkat. Berangkat semua? Oke, bagus. Nah, sekarang dikeluarkan buku-bukunya dan alat tulisnya untuk mempelajari pelajaran pada hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar subtema 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Iya, kemarin kita sudah membaca sebuah dongeng. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin dongengnya judulnya apa? Iya, kisah merpati dan semut. Bagaimana sifat merpati? Suka menolong, ya. Menolong yang bagaimana? Iya, menolong semut yang tenggelam. Dengan cara apa? Iya, menjatuhkan daun, lalu semutnya naik ke daun itu ya. Nah, terus bagaimana semut sifatnya? Iya, gantian menolong merpati yang hendak ditembak pemburu. Oke, masih ingat semuanya ya? Iya. Pada hari ini kita akan belajar tentang dongeng lagi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menceritakan kembali dongeng yang kita baca. Kemudian kita akan mengidentifikasi sikap baik. Kemudian memahami konsep pertukaran pada perkalian, ya, sifat pertukaran pada perkalian. Baik, sekarang coba dibuka bukunya halaman 56. Ya, di situ ada dongeng lagi ya. Ya, sekarang kalian buat kelompok. Kelompoknya biar mudah, bangku depan sama belakang ya. Ya, terdiri dari 4 anak. Oke, sekarang kalian baca dongengnya yang judulnya apa ya? Ya, kisah petani dan anak harimau. Coba dibaca dalam hati dengan seksama ya, karena nanti kalian akan menceritakan kembali di depan. Oke, dibaca dulu. Oke, sudah selesai membacanya? Ya, sekarang coba kelompok 1 maju untuk menceritakan kembali perwakilan salah satu ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya. Baik, semua kelompok sudah maju ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang setelah kalian menceritakan kembali, coba kalian identifikasikan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut, lalu dituliskan di dalam buku ya. Ya, coba dituliskan. Sudah? Ya, ada yang mau mewakili apa pesan dari dongeng itu? Ya, coba lihat. Oh iya, Lia bilang kalau pesannya di dongeng itu kita harus berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Lalu ada lagi yang mau menjawab? Ayo coba Akmal. Ya, boleh. Kalau suka menolong pasti akan ditolong juga. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih?
dari dongeng yang sudah kalian baca? Iya, tadi ada siapa tokohnya, petaninya? Namanya Pak. Iya, Pak Maulaya yang menolong anak harimau yang terjebak. Pak Maulaya menolong anak harimau terjebak, lalu induk harimaunya lihat, tapi tidak menerkam petaninya karena harimaunya tahu kalau Pak petaninya menolong. Lah akhirnya induk harimau tadi gimana ya? Iya, induk harimaunya menjaga petani yang kalau di sawah kan sukanya sendirian petaninya itu ya. Lah harimaunya turut menjaga dari bahaya hewan lain. Kan berarti kebaikan Pak Maulaya dibalas oleh induk harimau karena tadi sudah menolong gitu ya. Iya, oke. Sekarang ya, jadi kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Kepada tumbuhan misalnya apa berbuat baiknya? Ya dengan cara merawatnya. Merawatnya gimana? Menyirami. Terus kalau sama hewan, ya dirawat juga dengan cara memberi makan, memberi minum, dan tidak menyakitinya. Ya. Lalu bagaimana berbuat baik kepada manusia? Ya misalnya kepada teman kalian, bagaimana? Lalu bagaimana berbuat baik pada diri sendiri, kebaikan yang telah kita lakukan? Iya, coba kalian tuliskan ya, tuliskan sikap baik yang dimiliki teman sebangku kalian dan identifikasikan sikap baik pada diri sendiri. Berikut guru bagikan kertasnya ya. Ini kertasnya diisi. Ya, sudah selesai ya. Ya, coba kelompok ya sebangkunya Ica maju. Ya, coba dibacakan sikap baik diri sendiri dan sikap baik teman sebangkunya sesuai sama yang diisi di itu ya, di kertas itu ya. Ya, dibaca. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ica. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, semua kelompok tadi sudah maju ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena kalian sudah maju ya. Tadi kelompok terakhir punya kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Tia. Dia sudah mengidentifikasi sikap baik temannya, yaitu dermawan, sopan, ramah, dan suka menolong. Dan teman sebangkunya yaitu Nia suka gimana? Ya, ramah, suka menolong, lalu baik, dan juga iya membantu. Jadi kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kayak tadi Lia bilang katanya kalau Nia sudah membantunya ketika dia nggak bawa pensil lalu dipinjami. Kemudian sebaliknya Nia pernah terjatuh dari sepeda lalu yang menolong Nia. Oke, jadi kita harus berbuat baik kepada semuanya, pada semua makhluk ya. Karena apa sih sikap baik itu? Sikap baik itu akan memberikan dampak positif kepada sekitar dan juga diri kita sendiri. Ya, contohnya kayak tadi ya, kayak Pak Maulaya membantu anak harimau yang terjebak, lalu dia dapat kebaikan juga dari induk harimau ya. Jadi saling membantu. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Oke, sekarang dibuka bukunya halaman 112.
juga ada apa? Ada 10 buah toples ya. Setiap toples diisi dengan 4 permen. Berarti ada berapa permen itu? Berapa? Iya, ada 40 permen. Lalu permen-permen tadi kan dimasukkan ke dalam 10 toples. Nah, berarti kalian tahu 40 dari mana tuh? Iya, dikalikan. Berarti ngaliinnya gimana? 10 dikali 4, hasilnya 40. Nah, kalau misalnya dibalik toplesnya yang ada 4, berarti ada berapa tuh setiap toples permennya? Ya, jadi misalnya ya ada 4 toples diisi dengan permen. Permennya isinya berapa lagi? Berarti diisi satu-satu. Isinya biar sama. Ya, jadi ada berapa? Satu toples. Iya, ada 10. Jadi penulisannya gimana? Ada 4 toples dikali isi permen berapa? 10. Jadinya berapa? 40 permen. Boleh kita balik dengan jumlah permennya dulu. Jumlah permen ada berapa? 10 dikali toplesnya ada berapa? Ada 4. Lalu berarti permennya 40. Begitu ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita ke mengisi soal. Lanjut mengisi soal. Oke, untuk mengisi soal tentang sifat bentuk karakter kalian akan membagikan lembar soal ya. Dijawab pada kertasnya. Ya, sudah selesai mengerjakan soalnya. Baik, kita cocokkan bersama ya. Oke, pada soal pertama, di situ ada ayam-ayam Beni, ada yang bertelur dan Beni mengumpulkan telur ayam di kandang dan mengumpulkan 20 telur. Lalu gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, di sini A. Ada perintah gimana? Jika telur disimpan pada 5 kotak, berapa isi telur masing kotak? Ada 5. Lalu diisi berapaan? Nanti diisi? Yo, diisi ada 4 telur ya. Lalu ditulis dalam lambang bilangan. Perkaliannya gimana? Kayak tadi bisa dibalik, mau telurnya dulu atau kotaknya dulu? Oh iya, kotaknya ada berapa? Ada 5. Lalu dikali isi telur. Isi telurnya ada berapa? Ada 4. Jadi totalnya berapa telur? Ya, 20 telur. Lalu kita juga bisa menuliskan dulu jumlah telurnya setiap kotak. Ada 4 dikali ada berapa kotak? 5. Lalu ada sama ya, jadinya tetap 20 telur. Nah, kemudian jika telur disimpan pada 4 kotak, maka setiap kotak berisi ya kayak tadi. Ini ya, jadinya ada 4 kotak, berarti setiap kotak isinya 5 telur. Kemudian soal nomor 2. Ada Beni punya kelinci. Kelincinya diberi makan sayuran, yaitu wortel. Beni membeli 14. Ini membeli 14 wortel. Lalu ditanyakan, jika wortel diberikan pada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa? 14. Nanti dibagikan ke 2 kelincinya. Iya, ada 2, berarti dikali berapa? Ya, ada 7 wortelnya. Kemudian jika wortel
berapa wortel? Ada yang tahu? Ya betul. Kayak ini dibalikan ini tadi ya, ada 2 wortel setiap kotak. Begitu. Paham ya? Ya, coba kalian cocokkan dengan jujur ya, yang betul ya betul, yang salah jangan dibetulkan. Belajar jujur ya. Ya, kemudian hasilnya dikumpulkan tentunya. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi mau kita taruh angka, misalnya kita punya hasil 20 telur tadi ya, 20 telur. Mau ada kotak 5, berarti telurnya isinya 4. Kalau kotaknya ada 4, telurnya berarti isinya 5. Jadi mau perkalian angka yang di depan ditaruh di yang angka kedua atau yang kedua ditaruh di angka pertama itu tetap sama. 2 kali 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 2 6. Begitu ya. Jadi begitu sifat pertukaran pada perkalian. Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau seperti itu, karena sudah paham, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah ya, karena sudah paham. Oke, karena sudah paham, jadi kita ingat kembali. Tadi kita sudah mempelajari apa ya? Ya, kita sudah membaca sebuah dongeng. Dongeng yang judulnya apa tadi? Iya, kisah petani dan anak harimau. Kemudian kita sudah belajar menceritakan kembali perwakilan per kelompok tadi sudah bisa ya, sudah bisa menceritakan kembali itu ya. Nah, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi sikap baik pada diri dan teman. Dan terakhir kita sudah mempelajari tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah agar lebih paham lagi ya, buat latihan di rumah. Yang berikut Ibu bagikan lembar soal-soalnya. Oke, tugas sudah dibagikan, jangan lupa dikerjakan ya di rumah sebagai latihan dan untuk mengingat kembali yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan besok kita akan bertemu lagi dan harus berangkat ya. Kalau nggak ada kepentingan tidak boleh bolos. Terima kasih sudah bersemangat dalam belajar hari ini. Bu Guru sangat senang dengan antusias kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.